Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung saya dengan memberikan subscribe, like, and comment. Ketemu lagi dengan saya, Siti Pani Hakim. Mau update nih mengenai investasi emas. Mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Saya di sini menjelaskannya dengan PowerPoint ya. Sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya masuk ke investasi emas, kita harus tahu dulu nih apa sih itu investasi. Investasi itu adalah menempatkan uang di instrumen keuangan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan lebih tinggi di masa depan. Jadi kata kuncinya itu adalah keuntungan di masa depan. Jadi namanya investasi nggak ada yang dalam waktu singkat ya. Nah, kenapa di sini saya bilang investasi emas? Karena investasi emas ini yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Karena investasi emas ini dipercaya adalah investasi yang resikonya rendah dibandingkan investasi-investasi lainnya. Banyak investasi yang bisa kita lakukan. Investasi itu bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk reksadana, bisa dalam bentuk obligasi, bisa dalam bentuk tabungan berjangka, bisa dalam bentuk properti, bisa dalam bentuk apalagi ya forex dan lain sebagainya ya. Banyak sih ya. Ada istilah-istilah baru yang mungkin kayak P2 peer to peer gitu ya, P2P gitu kodenya. Dan yang banyak diketahui oleh orang banyak kalangan itu ya investasi emas, karena ya seperti yang kita tahu, emas itu selain dia dalam bentuk perhiasan, juga bisa dalam bentuk emas batangan, dan juga bisa dalam, sekarang ini ya ada namanya tabungan emas. Banyak pilihannya. Kemudian kita juga lebih gampang sekarang ya untuk mendapatkan literatur mengenai investasi emas ini. Banyak juga sekarang saya lihat itu grup-grup yang khusus membahas emas aja itu. Nah, untuk investasi biasanya orang menggunakan dalam bentuk logam mulia. Nih, seperti yang gambar yang saya tampilkan ini, gambar emas antam dan emas UBS ya. Bukan sebenarnya emas batangan ini bukan ini aja, ini dua perusahaan yang paling populer ya di Indonesia saya rasa. Padahal enggak sih, ada lagi yang namanya King Halim, ada lagi dalam bentuk emas mini gitu ya. Yang emas mini kalau nggak salah itu adalah produk UMKM katanya ya, UMKM yang lebih bisa dijangkau oleh kalangan bawah. Artinya bukan kalangan bawah sih, sebenarnya orang yang mempunyai cuman dana kecil tapi ingin investasi emas dalam bentuk fisik juga ya. Nah, itu kalau nggak salah saya emas mini itu kita ngumpulin uang, menukarkan uang kita, nanti dikasih emas berapa, dinilai dengan berapa sih, misalnya 0,01 gram gitu. Nah, ada dia di emas mini itu. Nanti kalau udah terkumpul sampai 1 gram baru ditukar dengan emas antam ini. Gitu sih kalau nggak salah ya. Nah, di sini saya menampilkan gambarnya adalah emas batangan yang keluaran dari tahun 2018 ya. Keluaran tahun 2018 sampai tahun 2020 ini yang emas antam ini. Kalau di bawah 2018 itu ada juga sih emas yang emas antam ini tampilannya belum seperti ini ya. Masih terpisah gitu antara sertifikatnya dengan emasnya sendiri. Kalau ini dia udah di press, tampilan ininya dalam bentuk press. Nah, di belakang kemasannya ini biasanya sih ada kode gitu ya, barcode gitu, yang bisa kita scan dengan aplikasi namanya itu Certi-E. Itu kita bisa lihat ini emasnya asli atau enggak gitu. Jadi yang keluaran 2018 ke atas itu yang dalam bentuk seperti ini itu lebih safety lah ya.
lebih safety karena kita bisa langsung tahu ini emasnya asli atau enggak tanpa harus ke Pegadaian ataupun ke toko emas untuk ngecek keasliannya. Nah, kalau yang di bawah 3 itu namanya emas UBS. Nah, untuk emas UBS sendiri saya belum tahu ya. Belum tahu gimana cara cek keasliannya, tapi dia juga udah dipres seperti emas antam. Dan di sini biasanya ada logo SNI-nya, ada yang enggak. Nah, ini adalah foto saya sendiri ya. Foto saya sendiri. Nah, saya belum ngecek nih emas yang UBS ini karena nggak tahu caranya, mungkin harus ke Pegadaian atau ke toko emas untuk mengeceknya ya. Nah, saya mau update nih harga emas tanggal 18 Juni 2020. Seperti biasa, cuman ini saya bikin dalam bentuk PowerPoint ya. Sumbernya sama, harga emas ORG juga. Nah, di sini dibilang tanggal 18 Juni 2020 harga emas antam yaitu 900.000 per gramnya. Untuk nilai jual kembalinya 790.000 per gramnya. Lumayan jauh ya. 110.000 selisihnya antara untuk kita jual dan kita beli. Tanggal 19-nya harga emas antam itu turun ya dibandingkan tanggal 18, sebesar penurunannya Rp5.000 per gram menjadi Rp895.000. Kemudian untuk harga jual kembalinya mengalami penurunan sebesar Rp6.000 menjadi Rp784.000 per gram. Nah, hari ini tanggal 20 Juni 2020 harga emas antam itu mengalami kenaikan dibandingkan tanggal 18 sebesar Rp10.000 per gramnya menjadi Rp905.000 per gram. Untuk harga jual kembalinya mengalami kenaikan yang sama sebesar Rp10.000 per gram menjadi Rp794.000 per gramnya. Nah, ini dia keuntungan dari investasi emas. Dibandingkan dengan investasi dalam bentuk lain seperti saham, obligasi, properti, dan lain sebagainya itu, emas adalah yang paling aman atau low risk dibilang ya. Kemudian harga emas itu selalu meningkat setiap tahun. Kalaupun kita lihat itu kadang dia turun, tapi naiknya itu lebih banyak naiknya. Naik, turun dikit, nanti naik lagi, turun dikit. Jadi kalau kita mau nunggu sampai turunnya seperti yang kita inginkan itu kadang zong ya. Atau ya itulah meleset lah dari yang kita perkirakan gitu. Jadi kadang orang kalau yang udah tahu nih udah ada dana nih yang mau diinvestasikan ke emas, ya udah beli aja gitu. Paling kalau kita nunggu turun takutnya malah naiknya banyak gitu kan. Kemudian sifat emas itu emas itu gampang dicairkan. Kenapa? Karena peminatnya banyak. Kita bisa jual itu bisa ke orang, bisa ke toko emas, bisa ke Pegadaian itu kan ya, Pegadaian itu udah di mana-mana udah ada ya. Kalau di Indonesia itu udah ada di mana-mana. Seperti di daerah Batam itu, saya di Tiban itu ya udah berapa ya? Ada yang terdekat aja deh, Tiban Indah, Tiban Center, Tiban Ciptapuri, itu yang daerah yang lumayan dekat aja itu ada 3 itu daerahnya. Untuk Pegadaian, apalagi di daerah Batam Center, Batu Aji, daerah Bengkong itu pasti ada lah namanya Pegadaian. Jadi kalau untuk solusi aman dan gampang untuk dicairkannya ya emas itu mudah dicairkan. Kemudian resikonya rendah. Resiko rendah kenapa? Kadang investasi dalam bentuk lain itu dia terpengaruh dengan inflasi, dengan nilai inflasi. Nah, kalau emas ini malah dengan ada inflasi malah nilainya jadi makin naik gitu. Kemudian mudah dipindah tangankan ya, artinya ketika kita mau jual ya nggak harus pakai surat kuasa atau apa segala macam lah yang banyak administrasi yang harus kita lengkapi kalau emas ini. Kemudian emas itu merupakan kepemilikan dan pengelolaan sendiri. Jadi kita lah yang mempunyai kuasa penuh atas emas kita gitu. Nggak harus kayak saham gitu ya. Ada pihak kedua, ada pihak ketiga dan lain sebagainya. Jadi kita nggak gampang untuk menjualnya atau memindah tangankan kekuasaan dari investasi kita itu. Kemudian, yang perlu kita pertimbangkan untuk investasi emas itu jangka waktu. Jangka waktunya nggak bisa dalam jangka waktu pendek ya, minimal 3 tahun.
Kalau enggak, ya itu tujuan investasi itu kan kita bilang dari awal tadi kan tujuannya untuk mencari keuntungan. Kalau untuk jangka pendek biasanya ya belum berasa ya keuntungannya, kadang malah lebih rendah dari nilai yang kita beli itu kalau emas. Nah, resiko untuk menjaga emas kita ya, kayak logam mulia itu kita perlu tempat untuk menyimpannya. Biasanya di Pegadaian atau bank itu dia ada namanya safety deposit box namanya. Nah, kalau kita menggunakan jasa bank ataupun Pegadaian, dengan kita simpan logam mulia kita itu di safe deposit box ini, pastilah akan dikenakan biaya penyimpanan. Nah, kemudian return yang keempat ya, yang perlu kita pertimbangkan untuk investasi emas itu adalah return atau hasil atau keuntungan yang akan kita peroleh dari investasi kita pada periode tertentu. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada video saat ini. Mudah-mudahan ada nilai tambah ya dari video-video sebelumnya, dan semoga teman-teman yang mempunyai hobi atau minat yang sama dengan saya mengenai investasi yang mempunyai resiko yang lebih rendah dibandingkan investasi lain, menjadi menambah wawasan walaupun sedikit banyaknya, dan semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum atau masih ragu-ragu untuk investasi emas, ya udah mulai aja dari sekarang, nggak akan rugi kok. Pasti ada manfaatnya. Jadi kita usahakan untuk mengatur keuangan kita untuk investasi ya, supaya kedepannya kita tidak pernah tahu, pasti kita akan butuh dana-dana darurat yang untuk momen-momen atau keadaan yang tidak menentu ya. Dan nggak selamanya kita selalu bekerja, dan tidak selamanya kita bisa mempunyai penghasilan. Dengan adanya investasi, mudah-mudahan bisa menjadi dana cadangan kita untuk dalam kondisi terdesak atau apa, atau ya misalnya kayak biaya anak sekolah misalnya kan. Jadi itu aja, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.